Dulu kan saya lihat tuh abang kan kayaknya gak punya masa depan lah intinya. Nakal gitu, ya kan? Saya dengar cerita-cerita dari yang lain, nakal, Udah kan dengar cerita. mabuk-mabukan, nggak mau, Ya, jarang jadi, sekolah, ya kan? Jadi gimana abang bisa berubah kayak gini kan? kenapa abang berubah dari yang tadinya nakal, sekarang berubah ya kayak gini ya? Jawabannya karena abang baru tahu ternyata hidup di dunia ini keras. Abang kena tampar sama kehidupan. Kayak kemarin ya abang bangkrut itu ternyata selain daripada abang sendiri, nggak ada yang bisa nolong. Iya. Dulu kan saya lihat tuh abang kan kayaknya ini ya, gak punya masa depan lah intinya. Nakal gitu, ya kan? Saya dengar cerita-cerita dari yang lain, nakal, Udah kan dengar cerita. mabuk-mabukan, nggak mau, Ya, jarang jadi- sekolah, ya kan? Nah, jadi apa yang membuat abang tuh, Oh, jarang sekolah juga. iya, Tahu dari mana, Tommy? tahu jadi cerita ini, cerita Cerita. orang-orang, teman-teman Ya. abang. Siapa yang kasih tahu? Ya banyak lah, informan-informan. Informan. Iya dong. Oh ya, gimana tuh? Jadi gimana abang bisa berubah kayak gini kan? Ada usaha sendiri, ada penghasilan sendiri. Jadi apa yang memotivasi abang tuh berubah dari yang dulunya nakal nakal banget ya? Nggak Jadi- terlalu sih. Nggak terlalu, jadi mana? Nggak terlalu. Sampai jadi kayak sekarang. Gimana tuh bang? Ceritanya itu gimana? Kenapa abang berubah dari yang tadinya nakal, sekarang berubah ya kayak gini ya? Jawabannya karena abang baru tahu ternyata hidup di dunia ini keras. Oh, Karena waktu abang muda dulu, ya abang tuh nggak tahu kalau ternyata hidup ini itu bisa sekeras ini. Setelah kita tamat sekolah ya, abang tuh belum tahu. Kalau dulu kan abang nggak mikir tentang gimana kalau nggak ada duit, gimana caranya punya duit. Udah tuh nggak mikir juga tentang masa depan, nggak terlalu abang pikirkan. Jadi yang abang pikirkan dulu tuh masih tentang happy ya. tapi aja ya. Pas abang sudah kerja, ibaratnya sudah tamat sekolah ya, sudah kerja. Nah, disitulah abang kena tampar sama kehidupan. Jadi disadarkan sama kehidupan ini, ternyata hidup itu nggak seindah waktu SMA dulu. Karena kerasnya kehidupan. Karena kerasnya hidup ini, itu yang membuat abang berubah. Karena abang sadar, abang nggak bisa, misalnya abang nggak, ekonomi abang kurang, ataupun abang bangkrut, kayak kemarin ya abang bangkrut, itu ternyata selain daripada abang sendiri, nggak ada yang bisa nolong. Iya. Karena kita paham juga kan, saudara-saudara, keluarga-keluarga, teman-teman juga bukan anak orang kaya, bukan orang kaya ya. Dan mereka juga punya kebutuhan masing-masing, jadi kita nggak bisa menuntut mereka untuk membantu kita. Karena abang sadar seperti itu, jadi ya abang ditampar sama kehidupan seperti itu waktu abang bangkrut kemarin, waktu abang habis kemarin. Nah itu yang bikin abang harus berubah. Kalau dulu kan ya orang tua abang ya masih ada lah ya. Setidaknya abang kalau minta uang untuk beli rokok itu dikasih kalau dulu ya. Kalau ketika ayah abang sama ibu abang bangkrut, abang nggak bisa lagi minta sama, abang sadar abang nggak bisa lagi minta-minta ke orang tua. Karena mau diminta juga mereka juga nggak ada. Dan dari situ abang mikir, kalau abang nggak belajar, kalau abang nggak berubah, otomatis abang pilihan terakhirnya abang bakal jadi rusak. Kalau jadi gelandangan. Iya, kalau abang nggak berubah. Itu sebuah pilihan ya. Mau Iya, nggak mau pilihan. harus memilih yang bagus. Iya,
Karena ya mau nggak mau abang harus memilih untuk belajar kalau pengen punya kehidupan yang baik gitu. Jadi abang memutuskan untuk belajar, harus mengubah diri abang, cara pandang abang harus berubah. Makanya abang setelah itu ya abang setelah bangkrut itu ya yang satu-satunya yang abang, karena abang kan bingung mau ngapain kan habis total ya. Iya. Abang bingung mau ngapain ya. Abang tuh pengen berubah jadi lebih, abang kan memilih berubah jadi lebih baik ya, bukan memilih jadi gerandangan ya. Nah, jadi abang tuh bingung untuk merubah abang jadi lebih baik nih, itu harus mulai dari mana? Bingung. Iya. Yang datang ke pikiran abang ya, jalan satu-satunya ya bertobat. Bekerja, bertobat ya. Iya, mendekatkan diri sama Tuhan. Iya, iya. Itu jalan yang pertama. Ibaratnya gini, abang tuh paling enggak dalam satu hari itu harus menegur Tuhan, harus ngobrol sama Tuhan, paling enggak Iya. setiap hari itu harus ngobrol sama Tuhan. Walaupun sekarang masih juga sering bolong ya, tapi abang dalam usaha untuk biar menjadi kebiasaan, sholat 5 waktu itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ya abang terus berusaha sampai sekarang ya. Paling nggak dalam satu hari itu abang harus menegur Tuhan, ataupun harus menemui Tuhan, ataupun harus mengobrol sama Tuhan lewat sholat tadi ya, sholat 5 waktu tadi. Itu yang pertama yang abang lakukan. Setelah itu ya berdoa, minta sama Tuhan. Makanya ngobrol sama Tuhan kan, minta sama Tuhan. Saya ini harus apa? Saya ini harus melakukan apa supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, setelah abang mendekatkan diri sama Tuhan, kan di situ posisinya kan abang pasrah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau jadiin abang tuh apa. Yang penting tujuannya itu menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat. Terserah Tuhan mau jadi apa, mau bikin abang ini jadi apa. Kemudian karena abang terus meminta sama Tuhan agar diberikan petunjuk, akhirnya mulai terlihat petunjuk dari Tuhan, jawaban dari Tuhan itu. Iya, iya. Ya itu tadi, abang dikasih lihat tentang hadis qudsi, tentang yang hadis tersebut tuh mengatakan bahwasanya kerjakanlah apapun hal yang ada di depanmu. Niscaya Tuhan bakal kasih tahu kamu sesuatu yang sebelumnya kamu itu tidak tahu. Nah, jadi maksudnya itu kerjakanlah apa yang bisa kamu kerjakan saat ini, ataupun yang terlihat di depanmu yang bisa kamu kerjakan saat ini. Nah, nanti pokoknya kerjakan aja dulu itu. Nanti Tuhan bakal kasih lihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat, ataupun yang tidak terlihat sama kamu sebelumnya, atau peluang yang tidak terlihat sama kamu sebelumnya. Nanti akan dikasih lihat sama Tuhan. Intinya seperti itu. Iya. Nah, dari situ kan abang mulai kerjakan. Abang dulu kan mulai nulis puisi, mulai bikin konten yang Islami ya. Kan nama Instagram abang dulu kan Dia Versi Berjalan. Nah, mulai abang bikin puisi, bikin buku. Udah tuh konten kreator YouTube. Pokoknya abang kerjakan aja sesuatu yang bisa abang kerjakan. Nah, dari situ mulai kelihatan kan, mulai terlihat peluang yang cocok ternyata sama abang, yaitu ya Munkindo ini dapatnya dari situlah Nah, kemudian panjang sih Tom, Panjang ya. pokoknya intinya abang Intinya tuh aja. dikasih ditampar sama kehidupan nyata, bahwa kehidupan ini keras, tidak seindah waktu kehidupan di SMA. Nah, setelah ditampar ya abang bertobat, mendekatkan diri sama yang punya dunia ini. Iya. Nah, nanti tinggal terserah dia mau bikin abang ini jadi apa, mau ngarahin abang ini kemana, terserah dia. Intinya abang tuh berserah sama Tuhan. Iya. Gitu sih. Oke. Oke, sekarang mungkin abang yang tanya ya sama Tommy. Tommy kan mau jadi pembisnis, Yo. mau pengen punya perusahaan. Apa yang Tommy mau lakukan Ya, yang mau setelah abang kasih tahu tadi beberapa tips? saya lakukan sih yang sesuai abang katakan tadi,
mencari ilmu, kedua mengupgrade skill, mencari pengalaman, mengupgrade skill, ketiga mencari wawasan. Bukan mencari sih, menambah. Wawasan itu dia menambah. Yang ketiga menambah wawasan. Apa yang skill apa yang Tommy suka, yang pengen Tommy, yang Tommy itu suka ataupun yang Tommy itu sekarang ini bisa, skill apa kira-kira? Masih bingung nggak? Masih bingung kan? Skillnya aja masih bingung. Nah, itu Tommy harus memilih harus memilih ataupun harus menentukan skill yang bisa Tommy asah ini apa. Ada skill berbicara, skill ngomong, ataupun skill admin. Admin itu juga merupakan skill. Jadi kita terbiasa membalas chattingan, chat dari customer, itu juga merupakan sebuah skill. Atau Tommy mau mengasahkan, Tommy ngomongnya kemarin kan mau belajar edit ya. Editor. Nah, bisa pilih itu aja, juga bisa mengasah skill editor. Atau Tommy mau ngikut jejak abang digital marketing, bisa juga. Tinggal belajar aja lah kita. Iya. Nah itu berarti apa yang pengen Tommy ini? Saya sih lebih dominan ke editing ya. Soalnya itu kan mengaruh ke kreativitas. Editing, nah itu sepertinya ke editing sih, skill yang mau di-upgrade. Itu bisa, kan kemarin kan udah abang kasih ini ya, abang ikutkan kelas e-course editing pakai CapCut. Ya. Nah, Tommy mulai belajar dari situ aja dulu. Nanti kalau sudah belajar editing itu tuh, ya dari kelas yang abang daftarin itu, nah nanti Tommy akan ini sih kalau mengembangkannya Tommy tinggal ikutin aja influencer editor, nanti bisa juga ikut kelas-kelas mereka. Gunanya apa? Guna untuk menambah wawasan seputaran skill Tommy. Habis itu ya Tommy mulai biasakan diri aja baca buku, mulai dari buku-buku yang disukai aja. Itu gunanya untuk menambah wawasan ataupun menambah perbendaharaan kata kita. Jadi semakin banyak perbendaharaan kata, kalau kita mau mengeluarkan pendapat ataupun mau public speaking, kata-kata yang akan kita keluarkan nanti akan lebih rapi dari sebelumnya. Iya. Itu gunanya membaca. Salah satu gunanya membaca. Itu. Apa lagi selanjutnya? Oke, makasih Bang sarannya. Tadi ngomong dah. Sarannya apa tidak? Apa ya? Nah, kalau Tommy sering-sering baca, sering-sering berani mengeluarkan pendapat, nah itu Tommy nggak bakal bingung kayak gini. Ini aja kan Tommy mau nutup video ini aja kan bingung kan? Mau masukkan niat. Bingung kan? Mau milih kata-kata yang bagus juga bingung. Padahal itu gampang banget. Oke Bang, terima kasih atas sarannya. Mungkin dari yang tips-tips yang abang bagikan mungkin akan saya terapkan Bang. Nah padahal cuma kayak gitu aja mestinya yang harus Tommy ungkapkan pada video ini. Nah kita bikin video ini itu sambilan praktek juga sih. Iya sih Bang. Praktek. Gitu Tom. Nanti kita sering-sering lah ngobrol lagi sama Tommy. Mungkin di video selanjutnya nanti Tommy harus lebih gacor lagi ngomongnya ya. Kosakatanya. Iya, kosakatanya Tommy perlu lebih bagus. Pokoknya lebih dilatih lagi. Nanti next video ya, kita bikin lagi video ya. Iya, terima kasih Bang Andi. Jadi nanti yang akan banyak ngomong ya si Tommy ya, bukan Abang. Nah, nanti kan kita bikin video ini kan gunanya untuk belajar ya. Tommy belajar, Abang juga belajar. Oke guys, mungkin video ini sampai di sini ya. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman juga semuanya. Dan video ini ya gunanya kita buat video ini ya kayak tadi kita sama-sama belajar. Saya belajar, si Tommy juga belajar, dan mungkin teman-teman semua juga belajar. Oke, see you. Sampai di sini Tom. Ya. Oke, see you next time guys. Bye bye. Bye bye guys. Oke guys.
Aduh gimana itu Mas Andi? Kata-katanya nyampur adul.